Overthinking, musuh dalam sepi. Pernah nggak sih, ngerasa pikiran kita kayak lagu yang diulang-ulang terus? Mikirin masalah yang sama, nggak berhenti-henti. Nah, itu dia overthinking, teman-teman. Musuh dalam sepi yang bikin kita capek sendiri. Coba bayangin, lagi asik nonton Netflix, tiba-tiba inget tugas yang belum dikerjain. Langsung deh, pikiran jadi kayak kereta ekspres. Gimana nih tugasnya? Kalau nggak selesai gimana? Wah, gawat nih, bisa nggak naik kelas? Padahal, tugasnya masih lama loh. Tapi overthinking bikin kita keburu takut duluan. Kayak nonton film horor, hantunya belum muncul udah jerit-jerit. Makanya, penting banget buat kita belajar ngalahin overthinking, biar hidup lebih tenang dan seru. Overthinking itu kayak virus, bisa nyerang siapa aja. Tapi tenang, ada kok tanda-tandanya. Yuk, kita cari tahu gejalanya, biar bisa cepet diobatin. Pertama, susah tidur. Udah ngantuk banget, tapi mata masih melek. Pikiran muter-muter terus, mikirin yang belum tentu kejadian. Kayak lagi nonton film action di dalam kepala. Kedua, gampang takut dan khawatir. Hal kecil aja bisa bikin panik. Kayak telat balas chat gebetan beberapa menit, langsung mikir yang aneh-aneh. Padahal, bisa aja dia lagi sibuk kan? Ketiga, susah konsentrasi. Mau belajar, main game, atau nonton drakor, rasanya susah fokus. Pikiran buyar kemana-mana, kayak anak kecil lagi main kejar-kejaran di taman. Nah, kalau kamu ngalamin tanda-tanda ini, hati-hati ya. Bisa jadi kamu lagi overthinking. Tapi jangan panik dulu, ada kok cara jitu buat ngatasinnya. Overthinking itu kayak naik biang lala. Awalnya, kita merasa seru dan menikmati pemandangan dari atas. Tapi, semakin lama kita di atas, semakin pusing dan bingung rasanya. Seru awalnya, lama-lama bikin pusing. Pikiran kita jadi penuh dengan hal-hal yang gak perlu, dan akhirnya kita malah jadi stres sendiri. Makanya, kita harus cepet-cepet turun dan cari kesibukan lain. Jangan biarkan diri kita terjebak di dalam lingkaran overthinking yang gak ada ujungnya. Pertama, coba deh alihkan pikiran dengan ngelakuin hal-hal yang kamu suka. Misalnya, main game, nonton film, dengerin musik, atau masak makanan favorit. Aktivitas-aktivitas ini bisa bikin kita lupa sejenak sama masalah yang ada. Pokoknya, cari kegiatan yang bikin kamu happy dan lupa sama masalah. Ketika kita menikmati hobi kita bisa merasa lebih rileks dan bahagia. Kedua, coba deh keluar rumah dan nikmati udara segar. Jalan-jalan di taman, olahraga, atau sekedar duduk-duduk di tempat yang tenang, bisa membantu kita merasa lebih tenang dan segar. Atau sekedar nongkrong di cafe, bisa bikin pikiran lebih santai. Berinteraksi dengan teman-teman juga bisa membantu kita melupakan sejenak masalah yang ada. Kayak nge-refresh otak setelah seharian dipakai mikir. Udara segar dan suasana alam bisa membantu kita merasa lebih tenang dan fokus. Ketiga, coba deh belajar hal baru. Menambah pengetahuan dan keterampilan bisa jadi cara yang efektif untuk mengalihkan pikiran dari overthinking. Misalnya, ikut kelas bahasa Inggris, belajar main gitar, atau belajar bikin website. Aktivitas-aktivitas ini bisa memberikan tantangan baru yang menyenangkan. Selain nambah skill, belajar hal baru juga bisa bikin pikiran lebih fokus dan tertantang. Kita jadi punya tujuan baru yang bisa kita capai. Kayak naik level di game, seru dan bikin ketagihan. Setiap pencapaian baru bisa memberikan kepuasan tersendiri. Ingat, semakin kamu sibuk dengan hal-hal positif, semakin sedikit waktu untuk overthinking. Pikiran kita jadi lebih terfokus pada hal-hal yang bermanfaat. Jadi, yuk isi harimu dengan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Dengan begitu, kita bisa merasa lebih bahagia dan bebas dari overthinking. Pernah ngerasa pengen cerita, tapi nggak tahu harus ngomong ke siapa? Kadang, kita punya banyak hal yang ingin diungkapkan, tapi nggak ada tempat yang tepat untuk meluapkannya. Tenang, kamu punya sahabat setia, buku diary. Buku ini bisa jadi tempat curhat yang paling aman dan nyaman. Coba deh luangkan waktu sebentar untuk nulis semua yang ada di pikiranmu. Nggak perlu buru-buru, nikmati prosesnya. Nggak perlu jaim, tulis aja semua unek-unek, ketakutan dan kekhawatiranmu. Semua yang bikin kamu resah, tuangkan di sana. Kayak lagi curhat sama sahabat pena, tapi versi lebih bebas. Kamu bisa menulis kapan saja, di mana saja. Dengan menulis, kamu bisa ngeluarin semua beban pikiran yang selama ini dipendam. Rasanya seperti melepaskan beban berat dari pundakmu. Kayak balon udara yang dilepasin ke langit, hati jadi terasa lebih lega. Semua beban yang mengganjal bisa terbang bebas. Selain itu, menulis juga bisa bantuin kamu untuk lebih ngerti perasaanmu sendiri. Kamu bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda.
Kayak lagi, ngobrol sama diri sendiri, tapi lebih terstruktur. Kamu bisa merangkai pikiran dan perasaanmu dengan lebih jelas. Kamu jadi tahu apa yang sebenarnya kamu rasain, dan apa yang kamu inginkan. Ini bisa jadi langkah awal untuk menemukan solusi dari masalahmu. Nggak perlu jadi penulis hebat, yang penting jujur sama perasaanmu sendiri. Kejujuran adalah kunci utama dalam menulis diary. Tulis saja apa yang ada di hatimu, tanpa perlu takut dihakimi. Diary adalah tempat yang aman untuk menjadi dirimu sendiri. Bagian 5. Menenangkan badai. Temukan kedamaian dalam diri. Pernah dengar meditasi? Bukan, ini bukan ilmu sihir. Meditasi itu kayak liburan singkat untuk pikiranmu. Coba deh cari tempat yang tenang dan nyaman. Tutup mata, tarik napas dalam-dalam, dan fokus pada setiap hembusan napasmu. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Awalnya mungkin terasa aneh atau susah fokus. Tapi kalau rajin latihan, kamu akan terbiasa dan merasakan manfaatnya. Pikiranmu jadi lebih tenang, fokus, dan gak gampang kebawa overthinking. Selain meditasi, kamu juga bisa coba teknik relaksasi lain, seperti yoga, pilates, atau dengerin musik instrumental yang bikin tenang. Intinya, temukan cara yang paling cocok untukmu, dan lakuin secara rutin. Bagian 6. Berbagi beban, suara sahabat, penawar rindu. Terkadang, overthinking muncul karena kita mendem masalah sendirian. Kayak botol yang diisi air terus, lama-lama pasti tumpah juga. Makanya, penting untuk cerita sama orang yang kamu percaya. Bisa keluarga, sahabat, pacar, atau bahkan psikolog. Nggak perlu malu atau takut dihakimi. Cerita kepada orang lain bisa bantuin kamu untuk melihat masalah dari sudut pandang yang beda. Kayak main puzzle, terkadang kita butuh bantuan orang lain untuk nemuin kepingan yang hilang. Selain itu, berbagi cerita juga bisa bikin kamu merasa lebih lega dan didukung. Kayak punya tim supporter pribadi, yang selalu nyemangatin kamu dalam menghadapi masalah. Ingat, kamu nggak sendirian. Selalu ada orang-orang yang peduli dan siap dengerin kamu. Jangan ragu untuk minta bantuan ketika kamu membutuhkannya. Bagian 7, fokus pada solusi, dari masalah jadi peluang. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan seringkali, masalah itu sendiri bisa menjadi peluang yang tak terduga. Overthinking seringkali bikin kita terjebak dalam lingkaran masalah yang sama. Pikiran kita terus berputar tanpa menemukan jalan keluar. Kayak hamster yang lari di roda putar, capek tapi nggak sampai-sampai. Kita merasa lelah, tapi tetap berada di tempat yang sama. Nah, daripada terus-terusan mikirin masalah, lebih baik fokus nyari solusi. Dengan begitu, kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kayak main game, cari tahu gimana caranya naik level dan menang. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Pertama, cari tahu masalahnya dengan jelas. Identifikasi akar permasalahan agar kita bisa menemukan solusi yang tepat. Apa sih yang bikin kamu overthinking? Pahami penyebabnya agar kita bisa mengatasinya dengan lebih efektif. Catat semua faktor yang bikin kamu overthinking dan dampaknya buat kamu. Dengan menuliskannya, kita bisa melihat gambaran yang lebih jelas. Kedua, buat daftar solusi yang mungkin bisa dilakuin. Jangan ragu untuk berpikir kreatif dan mencari berbagai alternatif. Nggak perlu yang ribet-ribet, mulai aja dari hal-hal kecil yang bisa kamu lakuin. Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Ketiga, pilih solusi yang paling mungkin dan sesuai dengan kondisi kamu. Sesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang kamu miliki. Ingat, setiap orang punya cara yang beda dalam menghadapi masalah. Apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Dengan fokus pada solusi, kamu akan merasa lebih kuat dan semangat. Setiap langkah maju adalah kemenangan kecil yang patut dirayakan. Kayak punya peta dan kompas, kamu jadi tahu arah tujuan dan bagaimana mencapainya. Bagian 8, jaga apinya, tips untuk hidup lebih tenang. Ngilangin overthinking itu bukan hal yang instan. Kayak belajar naik sepeda, butuh latihan dan sabar untuk bisa lancar. Nah, berikut ini beberapa tips simple yang bisa kamu lakuin sehari-hari. Kurangi main media sosial. Terlalu banyak lihat informasi dan drama di media sosial bisa picu overthinking. Tidur yang cukup dan teratur. Kurang tidur bisa bikin kamu lebih sensitif dan gampang cemas. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Pola makan yang gak sehat juga bisa pengaruhi suasana hati dan pikiranmu. Rajin olahraga. Olahraga ngeluarin hormon endorfin yang bisa bikin kamu ngerasa lebih bahagia dan rileks. Ingat, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik.
Jaga diri baik-baik ya. Bagian 9, kamu tidak sendiri, rangkulan hangat di tengah gelombang. Overthinking adalah hal yang wajar dialami oleh siapa saja, terutama di zaman sekarang yang serba cepat dan penuh tekanan. Ingat, kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana, termasuk saya, yang juga lagi berjuang melawan overthinking. Penting untuk diingat bahwa kamu berharga dan dicintai. Jangan biarkan overthinking ngambil kebahagiaanmu. Jika kamu ngerasa susah ngatasinya sendiri, jangan ragu untuk cari bantuan profesional. Ada banyak psikolog dan konselor yang siap bantuin kamu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan overthinking. Yuk, kita belajar untuk lebih sayang sama diri sendiri, nikmati setiap momen, dan fokus pada hal-hal positif.